Belakangan ini antar pendeta itu memberikan argumentasi yang berbeda satu sama lain, terkesan saling serang. Pendetanya top lagi itu, masing-masing top kan, saling serang gitu. Omong kosong debat teologi soal tubuh Kristus, stop di situ. Kalaupun PGI mengatakan bahwa aliran ini, denominasi ini, sekte ini sesat. Shalom sahabat, apa kabar Anda? Ini adalah episode perdana dari Bincang Rohani di Finishing Well. Saya Abraham Silaban, kali ini berkesempatan berbincang bersama dengan Pendeta Henry Lokra yang merupakan salah satu pengurus di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Shalom, apa kabar Pak Henry? Shalom, puji Tuhan, kabar baik. Ya, Pak Henry, menarik sekali untuk berbincang mengenai kekristenan di masa kekinian, karena pada kenyataannya umat-umat Kristen yang bersekutu nampaknya harus dalam tanda kutip tidak secara fisik lagi dilakukan, tapi secara virtual. Kapan kira-kira ini akan bisa kembali, atau memang setiap gereja harus memodifikasi ibadahnya dengan cara virtual? Ya, PGI sejak April kemarin setelah pemerintah memutuskan untuk pembatasan sosial berskala besar, kami juga mengeluarkan statement dan meminta kepada gereja-gereja untuk tidak melakukan ibadah di gedung gereja. Kita harus patuhi protokol kesehatan, dan karena itu semua harus menjaga jarak, cuci tangan, ya, dan pakai masker. Ketika itu banyak gereja yang memang tidak mudah juga untuk menerima kondisi seperti ini, tapi ini sebuah perubahan yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi ketika perubahan itu datang, ya mau nggak mau gereja harus bisa mengadaptasikan diri dengan kenyataan yang sudah berubah. Karena itu puji Tuhan ada beberapa gereja, dan saya kira ada banyak gereja yang akhirnya bisa mengadaptasikan diri dengan kondisi yang ada. Mereka beribadah secara online, virtual, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Tapi kalau ada pandangan yang menyatakan kita sebagai orang Kristen harus punya iman dong. Harus punya iman bahwa kita itu di dalam lingkup pertolongan Tuhan, dijaga Tuhan, apalagi dalam ibadah ya, ada hadirat Tuhan di sana, dan tidak mungkin dalam tanda kutip ada virus yang bisa masuk dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya beberapa pertemuan gereja justru menjadi klaster baru, klaster penyebaran COVID. Iman itu penting sekali, itu hal yang paling utama dalam nafas hidup orang percaya. Tapi iman itu juga harus disertai dengan hikmat. Hikmat itu yang akan menuntun orang untuk tahu bahwa mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Itu hikmat yang akan menuntun kita ke sana. Iman tanpa hikmat tidak ada gunanya. Dan karena itu kami meminta kepada gereja-gereja supaya tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan. Mungkin ada yang berpikir bahwa ini adalah konspirasi, ini adalah sesuatu yang tidak benar, tapi faktanya ada banyak sekali. Kalau Anda pergi tempat-tempat pemakaman akhir itu, dan Anda tanya sendiri kepada orang-orang yang memakamkan jenazah di sana, hampir setiap hari jumlahnya semakin meningkat. Dan itu semua adalah jenazah yang meninggal akibat COVID. Ini fakta. Karena itu hikmat, ya. Jadi tidak sekedar iman, tapi penting beriman, tapi juga harus disertai dengan hikmat. Iman tanpa perbuatan, Paulus bilang, pada hakikatnya adalah mati. Kami sangat mengapresiasi banyak gereja yang akhirnya menunda persidangan-persidangan besar gerejawi, tapi juga ada banyak gereja yang sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang baru, memanfaatkan teknologi digital. Dan itu kan tidak mempengaruhi sebenarnya umat mereka. Banyak memang pilihan yang harus diambil oleh umat untuk dia dari denominasi gereja tertentu. Betul. Ya, dan dia punya banyak sekali pilihan untuk mengikuti ibadah di berbagai denominasi gereja yang lain yang tersedia di siaran-siaran atau channel-channel yang banyak. Tetapi orang punya kerinduan untuk ada di komunitas asalnya dia. Meskipun dia ingin pergi ke tempat lain, tapi dia akan tetap kembali ke komunitas awal. Komunitas saya, misalnya saya sebagai jemaat GPIB, bergereja di GPIB, atau jemaat gereja Protestan Maluku, saya akan cari jemaat itu. Meskipun saya sekali-sekali ingin nonton juga siaran-siaran dari denominasi gereja yang lain, seperti JPCC, Pendeta Gilbert, dan macam-macam. Itu tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah, karena itu pergerakan oikumene dan kita sah-sah saja untuk. Nah, ada anggapan bahwa di sini jadi domba hilang arah,
terkesan begitu, karena sekat-sekat gereja itu dalam tanda kutip ya, secara fisik itu tidak ada lagi dalam konteks bahwa ini dilakukan secara virtual, itu satu. Dan yang kedua pun banyak prediksi yang menyatakan kita akan sulit kembali lagi ke masa dulu lagi. Apakah ini akhir dari bangunan gerejawi? Kalau ada yang mengatakan domba hilang, maka yang harus dipertanyakan adalah gembalanya ngapain. Kalau gembala yang bisa menuntun domba-dombanya yang sudah hampir masuk ke jurang kekelaman, dia bisa angkat, dia bisa bawa, ya pasti domba-dombanya selamat. Semua bisa dikumpulkan, semua bisa diorkestrasi dengan baik. Apa yang dia perlukan, dia ada domba yang belum makan, ada domba yang sakit, kita layani, kita kasih makan. Pasti mereka tidak akan pergi kemana-mana. Tapi kalau gembala membiarkan domba-dombanya jalan sendiri, ya pasti kacau. Mereka akan cari di mana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Kalau saya berpikir ilustrasinya sederhana aja seperti itu. Jadi kalau orang mengkhawatirkan situasi yang berubah ini di mana nanti ada jemaatnya atau domba-dombanya pergi cari tempat lain, ya harus kita pertanyakan adalah gembalanya sendiri. Gerejanya bikin apa supaya orang tetap tinggal di jemaat itu. Pak Hendrik, semakin jemaat beribadah secara virtual, mau tak mau mereka akan terjun ya dengan yang namanya dunia maya, media sosial. Dan di sana banyak sekali perbedaan pengajaran. Termasuk belakangan ini antar pendeta itu memberikan argumentasi yang berbeda satu sama lain, terkesan saling serang. Pendetanya top lagi itu, masing-masing top kan, saling serang gitu. Yang ingin kita ketahui, bagaimana persekutuan gereja-gereja di Indonesia memastikan bahwa ini tidak akan berarti apa-apa bagi pertumbuhan iman jemaat Kristen di Indonesia. Ya, untuk kasus itu sebagai Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia kami sempat mempercakapkannya, dan saya juga bertanya kepada Ketua Umum PGI bagaimana menyikapi atau merespon situasi ini. Dan bagi PGI itu tidak penting dan tidak perlu untuk direspon. Kalau kita semakin merespon, ya ini akan semakin jadi bola liar. Jadi kita berharap karena mereka adalah sama-sama hamba Tuhan, taulah cara menyelesaikan masalah secara Kristiani. Tapi kami berharap sih sekarang bisa jauh lebih baik dari waktu itu ya. Kami mengikuti juga beberapa percakapan di sosial media yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat panas. Sangat meruncing ya? Sangat meruncing. Ada jelas kan pendeta aliran sesat, gereja sesat dan sebagainya. Siapa yang bisa menyesatkan sesama? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu merasa dirimu yang tidak berdosa, ya hendaklah kamu yang melempar batu pertama. Itu alkitabiah sekali. Jadi siapa yang merasa dirinya paling benar? Adakah teologi tertentu yang sangat benar, yang bisa mengklaim kebenaran sebagai kebenaran yang paling mutlak? Saya rasa tidak ada. Karena ciri-ciri keberagaman itu kita harus saling menghargai. Harus saling menghargai antara doktrin, dogma, antara berbagai denominasi yang ada. Kita saling menghargai, ada piagam, saling mengakui, saling menerima, pemahaman bersama, iman Kristen, dan kita menghargai keberagaman kita. Jadi dalam kata lain, Injil keselamatan itu tidak eksklusif milik gereja ataupun teologi tertentu? Tidak ada orang yang bisa mengklaim itu sebagai milik dia. Teologinya yang paling benar, doktrin, dogmanya yang paling benar. Dasarnya imannya yang pasti benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kata kuncinya. Selain daripada itu, kecuali kalau dia tidak menyembah Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat, mungkin dia bisa mengatakan orang lain tidak benar. Tapi Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu untuk mengatakan bahwa orang lain sesat. Kita nggak punya hak untuk melakukan itu. Jadi mengikuti perkembangan itu saya rasa diskusi yang meruncing, yang membuat jemaat semakin bingung. Betul, apalagi figur-figur tokoh di gereja tersebut adalah orang-orang yang berpengaruh, sangat berpengaruh di bidangnya. Mereka berpuluh-puluh tahun melakukan penginjilan, ada yang fokusnya di pelayanan, bangun pujian dan sebagainya kan. Ini seolah-olah kita hidup tanpa sekat saat ini, namun dibangun sekat-sekat baru gitu dalam. Memang saya pribadi tidak tahu persis latar belakang yang terjadi seperti apa sih, sangat meruncing seperti itu. Tapi kadang-kadang respon-respon yang muncul ya dari hal yang sederhana bisa membuat yang sederhana itu menjadi sangat rumit. Dan saya percaya bahwa hamba Tuhan yang sudah diurapi ini, mereka tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka sering dan selalu menyelesaikan masalah jemaat, pasti mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika mereka anggap itu sebagai sebuah masalah. Kecuali kalau mereka merasa bahwa itu bukan satu masalah. Jika ini disederhanakan
sederhanakan bahwa menurut persekutuan gereja-gereja di Indonesia, apa sih sebetulnya gereja sesat itu? Ada tidak bentuk gereja sesat itu? Itu yang dari dulu PGI selalu menghindari untuk tidak menggunakan diksi-diksi seperti itu. Sesat menyesatkan. Itu hal yang sangat tidak penting. Kalau kita mengatakan sesat, kita memfatwa satu aliran sesat, nah itu akan dipakai sebagai referensi oleh negara untuk juga menyesatkan mereka. Padahal itu tidak perlu. Kalau perbedaan doktrin, perbedaan dogma, itu hal yang wajar-wajar saja. Kalaupun PGI mengatakan bahwa aliran ini, denominasi ini, sekte ini sesat, itu tidak harus dipakai oleh negara untuk melarang mereka untuk melakukan aktivitas peribadahan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Karena ketika negara mengambil peran itu, mengambil statement atau fatwa PGI itu untuk menjadi referensi hukum, maka ketika itu negara sudah berteologi. Negara tidak lagi menjalankan hukum, tetapi negara justru berteologi. Itu yang kami dalam banyak kesempatan selalu menghindar untuk menggunakan diksi-diksi menyesatkan antara denominasi atau pertentangan antara aliran-aliran yang ada. Apa sih yang dilakukan oleh PGI melihat perbedaan-perbedaan yang meruncing ini? Diam saja kah? Atau sebetulnya biarkan jemaat yang menilai, kembali ke individu iman masing-masing, atau paling tidak berusaha untuk merekonsiliasi apa yang terjadi? Karena yang tadi seperti saya katakan, PGI kan bukan lembaga fatwa dan dia tidak ingin untuk melakukan hal itu. PGI sebagai sebuah rumah bersama untuk semua denominasi gereja yang terhimpun di dalamnya dengan keragamannya, saling menghormati, saling menghargai, hidup di dalam aksi bersama, oikumene. Kami berpikir lebih baik PGI atau gereja-gereja anggota PGI itu lebih fokus kepada masalah-masalah di tengah era pandemi ini, pelayanan kepada jemaat, pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Diakonia yang nyata, diakonia in action, oikumene in action antara gereja yang satu dan gereja yang lain. Kita saling kerjasama untuk bagaimana melihat manusia gerobak, melihat tukang ojek dan lain-lain yang perlu makan, kita kasih mereka makan. Bagaimana gereja bisa terlibat dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan lainnya. Ada rumah sakit yang butuh alat perlengkapan diri, obat-obatan dan lain-lain. Banyak orang sekarang mengalami kesulitan di tengah resesi ekonomi akibat dari dampak COVID ini. Apa yang bisa gereja lakukan? Masa gereja harus buang-buang waktu untuk ngurus hal-hal yang tidak perlu? Debat-debat teologi, doktrin dan segala macam. Lebih baik kita berbuat yang nyata saja, melayani orang. Sebab itu yang Yesus sudah lakukan. Daripada kita sibuk untuk debat-debat yang tidak perlu buang-buang waktu. Saya rasa dalam posisi seperti itu PGI merasa biarkan itu menjadi wilayah perdebatan, kita tetap urus yang mau untuk action, oikumene in action. Semua bekerja sama untuk melayani di tengah situasi yang sulit ini. Mungkin menurut orang lain itu penting, tapi menurut PGI itu hanya buang-buang waktu untuk di tengah. Bagaimana Anda melihat sebagai seorang pendeta, tentu saja Anda punya pandangan dan wawasan kerohanian juga tentang ini juga. Masyarakat di luar sana, katakanlah mereka-mereka yang belum mengenal kasih Bapa, menyaksikan perbedaan dalam keluarga Kristen seperti ini, perbedaan yang meruncing seperti ini satu sama lain, dengan konteks amanat agung ini bisa dijalankan. Kalau saya masih mengamini Mazmur Daud, di mana persaudaraan yang rukun kita bangun, kesanalah Allah perintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Dan Yesus selalu berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Jadi guna apa bikin perbedaan? Kenapa harus memperuncing hal yang tidak perlu? Apakah hanya untuk membela kongregasinya, membela dogma, atau membela siapa? Yesus nggak butuh pembela. Yang Yesus butuh adalah kamu pergi dan melayani saudara-saudaraku yang paling hina ini. Sama seperti itulah kamu melayani aku. Jadi prinsip teologi, diakonia dan seterusnya itu saya rasa banyak ya. Kita punya pengalaman di dalam Alkitab, refer kepada Alkitab, dan semua harus fokus hanya kepada Alkitab. Betul. Soal rupa-rupa pengajaran pun itu pernah disinggung oleh Paulus sebetulnya. Ya. Apolos, Kefas, dan golongan Paulus. Ini perbedaan yang sudah mulai terjadi dari dulu sebetulnya, dan lagi-lagi dibutuhkan kerendahan hati. Saya masih ingat ketika rasul-rasul bertanya siapakah yang terbesar di antara kami, Yesus menjawabnya sederhana, siapa yang melayani? Harus siapa yang terbesar, yang kamu adalah orang yang melayani. Dia adalah pelayan. Itu yang Yesus mau dan itu yang Yesus tunjukkan. Jadi kita mau refer kemana? Ke dogma, ke ajaran gereja atau kemana? Ya kita yang kita beritakan ini cuma satu, Kristus yang tersalibkan. Tidak ada lagi yang lain. Kristus yang
yang tersalibkan, Kristus yang menderita, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit sebagai sebuah tanda kemenangan. Itu yang kita beritakan, inti dari Injil, pengajaran Injil yang kita beritakan dari semua latar belakang denominasi gereja apapun kita, itu yang kita beritakan. Jadi kenapa kita harus berdebat? Tapi sebetulnya di belakang layar dalam forum PGI misalnya, dalam perkumpulan antara pendeta dan sebagainya, seperti itu, apakah memang pendetaan itu saling musuhan tidak, Pak Hendrik? Tahu saya justru yang dibangun itu adalah persaudaraan. Kita saling menghargai masing-masing orang dengan latar belakang, dari tradisi, dari cara berpikir, dari denominasionalnya. Kita mengerti semua itu sebagai yang kita sebut unity in diversity, kesatuan di dalam pelbagaian. Itulah yang Yesus selalu doakan, supaya mereka semua menjadi satu dalam Injil Yohanes. Jadi PGI melihat tidak ada dalam konteks gereja bermusuhan satu sama lain? Tidak ada yang penting itu. Karena kita ini rumah bersama yang dimana semua orang yang berkehendak baik, bukan hanya Kristen, tapi agama-agama lain, bahkan aliran kepercayaan, semua bisa datang ke sini dan mereka mendapat kabar baik, mendapat sukacita, mendapat solusi kepada masalah-masalah. Saya khawatir dengan perdebatan yang meruncing seperti ini di antara umat Kristen, justru mengabaikan perhatian terhadap gereja-gereja Tuhan di mana tempat itu justru kesulitan beribadah. Fokusnya justru perdebatan-perdebatan, namun di sisi lain kita melupakan bahwa banyak sebetulnya saudara-saudara kita di luar sana yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Ya justru karena itu saya bilang bahwa fokus kita sebagai PGI dan gereja-gereja anggotanya sekarang ke sana. Kita nggak bisa lagi hidup di zona nyaman kita saja. Kita harus lihat bagaimana di tengah musibah atau wabah COVID ini ada juga bencana alam yang terjadi di Sinabung, ya, erupsi gunung di Sinabung, dan ada juga berbagai tempat. Kita belum selesaikan masalah kita di Sulawesi Tengah, Palu. Ada banyak hal yang harus kita selesaikan di sana setelah terjadi bencana alam yang sangat hebat, luar biasa waktu itu. Kita sebenarnya sebagai gereja tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal yang tidak penting, yang debat teologis, debat dogma, doktrin. Daripada debat seperti itu, lebih baik lakukan aja tugas kita untuk melayani mereka. Mereka yang terpuruk akibat dari bencana alam, akibat dari krisis, resesi ekonomi. Itu lebih penting, itu lebih mulia. Menurut kami itu lebih mulia daripada kita buang waktu mengurus hal-hal yang tidak penting. Termasuk mendoakan saudara-saudara kita yang mendapatkan perlawanan untuk beribadah di mana-mana tempat. Persis. Anda mau mengatakan Anda seorang Kristen bagaimana? Sebagai tubuh Kristus bagaimana? Apakah Anda berani mengklaim bahwa Anda adalah tubuh Kristus kalau Anda ada tangan kiri yang sakit, ada banyak gereja yang terpuruk, ada banyak gereja yang dilarang, dan Anda tidak merasa bahwa itu bagian dari kesakitan Anda? Berarti omong kosong debat teologi soal tubuh Kristus. Stop di situ. Ketika Anda tidak mampu merasakan dan Anda cuma hanya ada di zona nyaman Anda, mengurus doktrin Anda, mengurus umat Anda supaya gereja semakin besar, padahal Anda tidak bisa merasakan tubuh Kristus yang lain yang sedang sakit, yang sedang menderita. Ini yang saya kira harus menjadi perhatian bagi gereja-gereja di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Henry Lokra sudah memberikan wawasan rohani dan pandangan kekristenan yang menarik, dan terima kasih untuk teman-teman dan sahabat yang menyaksikan. Tetaplah di dalam Tuhan dan God bless you.